Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Setelah lepas dari pertahanan Belanda sejak konferensi Meja Bundar, artinya gunung tersebut hanya terlihat seperti perahu terbalik dari arah selatan saja. Dikenal sebagai tempat para dewa. Biar Celi selalu semangat untuk membuat video-video sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui. Untuk di video kali ini saya akan suguhkan kepada kalian, inilah 5 fakta Gunung Tangkuban Perahu dari kisah Sangkuriang hingga erupsi purba. 5. Memiliki riwayat erupsi purba. Tangkuban Perahu menyimpan sejarah letusan dahsyat. Tangkuban Perahu meletus hebat sekitar 40.000 tahun lalu, menghasilkan aliran lava berkomposisi basal yang terutama mengalir ke arah timur laut. Aliran lava ini menutupi area seluas 189 km persegi dengan kedalaman rata-rata 10 meter. Tangkuban Perahu tumbuh dalam kaldera Sunda 90.000 tahun lalu. Bentuk kerucut lancip gunung itu terdiri dari selingan antara endapan awan panas dan aliran lava yang berarti menandakan adanya letusan dahsyat. 4. Memiliki 9 kawah. Gunung Tangkuban Perahu memiliki pesona berupa hadirnya 9 kawah yang ada di wilayahnya. Kawah-kawah tersebut adalah Kawah Ratu, Upas, Domas, Baru, Jurig, Badak, Jurian, Siluman, dan Pangguyungan Badak. Dalam 9 kawah tersebut ada 3 kawah terbesar dengan diameter sekitar 500 meter. Menjadi tujuan utama wisata yakni Kawah Ratu, Domas, dan Upas. Adanya gas beracun di Kawah Ratu dan Kawah Upas mengakibatkan keduanya tidak bisa dituruni sejak tahun 1975 dan hanya Domas yang bisa dituruni. Kawah Ratu sebagai tempat yang dipercaya sebagai lokasi Dayang Sumbi. Menceburkan diri hanya bisa dinikmati dari bibir kawah yang ada di atas. Meski begitu pemandangan kawah yang kadang berubah hijau ke biru terlihat menakjubkan. Di Kawah Domas wisatawan juga bisa duduk-duduk di dasar kawah sembari merendam kaki dengan air hangat. Suhu air bervariasi mulai 35 derajat Celcius hingga yang terpanas 100 derajat Celcius. 3. Dikenal sebagai tempat para dewa. Gunung Tangkuban Perahu juga dikenal sebagai tempat para dewa. Secara etimologis perahu menunjukkan kata para yang artinya banyak dan hu yang artinya dewa atau kebaikan. Seiring berjalannya waktu kini Gunung Tangkuban Perahu menjadi lokasi yang tak pernah sepi oleh wisatawan maupun warga sekitar yang mengadu nasib menjadi pedagang di sana. 2. Jika dilihat dari selatan berbentuk perahu. Perahu terbalik dalam cerita Sangkuriang ini terlihat sebagai perahu jika dilihat dari sisi selatan. Gunung Tangkuban Perahu terlihat bentuknya seperti perahu terbalik karena ada 2 kawah yang berdampingan antara arah barat dan timur. Artinya gunung tersebut hanya terlihat seperti perahu terbalik dari arah selatan saja. Sedangkan jika dilihat dari arah lain tidak akan tampak demikian. 1. Legenda Sangkuriang. Kisah Sangkuriang menjadi legenda yang mewarnai Gunung Tangkuban Perahu. Tak hanya warga Sunda, legenda ini juga banyak diketahui oleh masyarakat daerah lain. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu kerap dikisahkan tentang Sangkuriang yang menendang kapal hingga terbalik dan menjadi gunung. Kisah bermula saat dirinya jatuh cinta dengan ibunya sendiri. Setelah sekian tahun tak pernah lagi bertemu dengan sang ibu. Dayang Sumbi yang tak bersedia dinikahi Sangkuriang akhirnya membuat sebuah permintaan sebagai syarat. Ia meminta Sangkuriang membuat perahu lengkap dengan danaunya dalam waktu semalam sebelum matahari terbit. Dengan bantuan jin Sangkuriang hampir saja menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi. Akan tetapi Dayang Sumbi terus berdoa kepada Sang Kuasa. Akhirnya matahari terbit lebih cepat dan Sangkuriang pun gagal. Karena emosi lantas ia menendang kapalnya yang kemudian terbalik dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu.
Itulah 5 fakta Gunung Tangkuban Perahu dari kisah Sang Kuryang hingga erupsi purba yang kami rangkum. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari perkataan dan isi video ini. Kasih kritikan di kolom komentar. Jika videonya kalian suka jangan lupa di like, dan jika videonya bermanfaat untuk kalian jangan lupa di share di sosial media kalian masing-masing. Bagi yang belum subscribe sudah di subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu penting untuk membantu channel ini supaya channel ini selalu berkembang dan selalu memberikan informasi tentang sejarah Tempo dulu yang belum kita ketahui. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video berikutnya.